Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alki, bertemu lagi dengan kita dalam kegiatan podcast Al-Haraki. Podcast ini dalam rangka menyemarakan Haraki Cup 2021 yang insya Allah sebentar lagi akan launching. Beberapa episode yang lalu kita sudah banyak ngobrol dengan orang-orang yang sangat luar biasa, mulai dari siswa-siswi SIT Al-Haraki, guru-guru SIT Al-Haraki, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, hari ini Sobat Alki, kita kedatangan orang yang sangat spesial. Ada 2 orang kali ini. Beliau sangat berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada dari siswa SDIT Al-Haraki, Arga Nauli Jati. Kita sapa dulu. Halo Arga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari siswa SMP IT Al-Haraki, mantan ketua BES tahun lalu ya. Wakil ketua BES tahun lalu. Itu ada Kak Sangga. Halo Kak Sangga, Assalamualaikum. Halo Mbak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah merdu banget nih suaranya. Gimana nih kabar Kak Sangga dan Arga nih? Sangat baik Pak, alhamdulillah, dan sangat semangat tentunya. Wih, sangat baik dan sangat semangat ya. Suka sekali nih dengan semangat dari Arga. Kalau Kak Sangga sendiri gimana kabarnya Kak? Saya sendiri baik-baik saja ya, alhamdulillah sehat dan senang-senang aja gitu. Oh, senang-senang aja, sehat-sehat aja ya. Nah, ini kita bisa lihat ya gimana anak SD dengan anak SMP berbicara ya. Luar biasa, terlihat perbedaannya. Kalau anak SD antusiasnya masih cukup tinggi, sangat tinggi sekali. Dan anak SMP itu mencoba menyeimbangi antusias dari anak SD. Seperti itu, luar biasa. Oke, hari ini kita akan ngobrol banyak hal nih, Kak Sangga dan juga Arga, tentang karakter-karakter yang sudah kakak-kakak dapetin selama di Al-Haraki, khususnya ketika PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang kurang lebih hampir 1,5 tahun ya, atau hampir 2 tahun kita melakukan PJJ. Mulai dari dulu April 2019 ya, 2020 sampai sekarang udah bulan Oktober 2021, luar biasa sekali. Nah, saya mau nanya sedikit nih ke kakak-kakak yang berada di sini. Setelah 2 tahun kita melaksanakan PJJ nih, Kak Sangga. Gimana nih PJJ Kak Sangga? Apakah tetap menyenangkan atau ada suka dukanya selama PJJ? Saya sendiri banyak harus beradaptasi ya, berubah dari kebiasaan saya offline itu pergi ke sekolah setiap hari, mengejar jadwal. Saya jadi pindah ke rumah yang menggunakan banyak perangkat gitu, seperti laptop, HP gitu, untuk sebagai media mencari informasi dan media belajar. Oke, berarti banyak beradaptasi. Kalau Arga sendiri gimana nih Arga? Oh, kalau saya sih ya, ya sama lah, ada suka duanya gitu. Ya terutama kayak kesulitan awalnya kan, pakai aplikasinya gitu, belum terlalu ngerti gitu, karena biasanya offline gitu. Taunya pakai aplikasi palingan paling-paling Google atau enggak Words, karena sebelumnya itu saya pakai gadget cuma buat sarana hiburan doang sebelum PJJ, tapi sekarang jadi belajar, oh harus pakai ini sekolahnya, oh harus pakai aplikasi ini ya, begini ya, begitu ya, gitulah. Oke, luar biasa sama ya. Jadi biasanya ada gimana? jaringan. Oh, kendala jaringan Iya. juga ya. Oke, berarti selama kurang lebih 2 tahun nih kakak-kakak kita beradaptasi, bahkan dipaksa untuk adaptasi ya, seperti yang diceritakan oleh Arga tadi. Dia dipaksa untuk menguasai banyak hal. Kalau di SMP mungkin udah kenal dengan Chromebook sebelumnya, jadi udah terbiasa lah ya. Cuma tinggal mengatur yang biasanya offline, sekarang jadi online, seperti itu. Nah, kalau masalah adaptasi dalam bidang teknologi. Kalau masalah ibadahnya kayak gimana nih Kak Sangga? Kalau saya sendiri jadi jarang pergi ke masjid ya sekarang. Lebih ada melakukan ibadah kebanyakan di rumah. Tapi akhir-akhir ini saya udah mulai pergi-pergi ke masjid lagi gitu. Masya Allah. Tentunya dengan protokol kesehatan yang masih berlaku. Oke, ya benar. Kalau dari Arga sendiri gimana Arga dari ibadahnya? Kalau saya itu dulu itu tuh justru kalau saya justru malah lebih sering sholat di masjid Bapak. Karena dulu itu sebelum pandemi itu saya tinggal di rumah saya yang asli. Nah di situ jauh dari masjid, jadinya saya biasanya sholat di rumah aja karena gak berani terlalu jauh. Tapi sekarang itu di rumah kontrakan itu sementara waktu dekat banget sama masjid. Cuma rumah jalan kecil udah masjid sebelahnya.
Jadi saya jadi lebih sering pergi ke masjid, dan tentunya ya begitulah, pakai protokol kesehatan, cuci tangan dulu, habis itu pakai masker, juga cek suhu gitu. Oh gitu, jadi nggak ada pengaruhnya nih sama harga, walaupun pandemi atau tidak tetap rajin beribadah ke masjid ya? Eh, bukan sih, jadi Oh, jadi lebih gimana? sering gitu. Oh lebih sering datang ke Ya masjid? karena dekat. Oh karena dekat, sebelumnya kan juga dekat, gimana ini? Sebelumnya itu jauh pak, begitu. Oh sebelumnya jauh, sekarang berarti pindah rumah dong harga? Enggak, bukan pindah rumah, cuma Atau masjidnya baru dibangun di samping rumahnya? bukan. Saya cuma ngontrak ke rumah yang dekat masjid itu karena rumah saya yang asli lagi direnov, Oh jadi ya otomatis gitu. ya begitulah, saya jadi lebih sering Iya ke masjid. iya, jadi sekarang karena ngontrak ya, jadi lebih sering ke masjid. Nah, kan selama sebelum offline nih Kak Sangga dan juga Arga, kita kan terbiasa dengan sholat duhanya berjamaah atau bareng-bareng ya, ada waktu sholat duha, sholat zuhurnya berjamaah seperti itu. Nah, selama pandemi ini gimana nih, selama belajar online, ngerasa kehilangan satu hal nggak sih di dalam diri kita, karena udah lama nih kita nggak berjamaah sholat zuhurnya bareng teman-teman, gimana nih Kak Sangga? Kalau saya sendiri, ya memang rasanya kesepian banget ya itu. Karena dulu mungkin dikelilingi beberapa kelas itu, kalau sholat berjamaah, biasanya ada satu angkatan bersama satu angkatan. Sekarang mungkin kalau misalnya ada keluarga lagi di rumah, mungkin sama anggota keluarga, kalau enggak ya mungkin sholatnya sendiri. Jadi ya kehilangan banyak memori-memori yang sebenarnya bisa terjadi kalau misalnya ada banyak teman gitu. Oke, karena semangatnya tentu jauh lebih beda ya. Iya, betul Jauh sekali, Pak. berbeda sekali. Kalau Arga sendiri gimana Arga? Oh, Jam istirahat biasanya lari-larian ke kamar mandi untuk wudhu, tapi ternyata sekarang sendiri di rumah, bahkan cuma sama adik di rumah, gimana nih perasaannya? Kalau saya sih sebenarnya ada kakak sama nenek saya sama adik saya di situ. Nah, jadi pas itu saya tuh rasanya nggak cuma sholat duha aja ya, sholat berjamaah, jadi rasanya kayak ada yang aneh gitu. Misalkan biasanya rame-rame, nah terus disuruh sama imamnya, kadang kalau di masjid rapatkan safnya, sekarang malah disuruh sebaliknya gitu. Sama kalau sholat duha sih masih sama-sama aja ya. Oke, sholat duha sama-sama aja ya. Oke, selama ini Pak Iran sering nyuruh Arga sholat duha, kira-kira Arga ngerjain nggak sholat duha tersebut di rumah? Tergantung, tapi ya berusaha selalu ngerjain lah. Oh, berusaha selalu ngerjain ya, ada effort lah ya. Oke, Iya. luar biasa sekali nih. Sobat Alki, itu sepenggal pengalaman gimana anak-anak di SDIT dan SMP Al Haraki survive setelah 2 tahun mengikuti PJJ. Mereka tidak mau kehilangan vibe dari sholat berjamaahnya, sholat sunnahnya, seperti itu. Akhirnya mereka tetap mengerjakan sholat duha, sholat sunnah yang lain, dan juga sholat wajib secara berjamaah. Luar biasa sekali, mudah-mudahan tetap terjaga ya sampai dimanapun. Nah, selanjutnya nih Arga dan juga Kak Sangga, kalau kita lihat nih banyak sekali video-video yang muncul, apa itu di FYP TikTok atau di explore Instagram atau dimanapun di media sosial lah ya. Banyak nih orang-orang yang mengeluhkan sekolah PJJ, sekolah online ini sangat dikeluhkan karena begitu banyak tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, kalau dari teman-teman di sini gimana nih menanggapi PJJ ini? Kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya saya melihat PJJ ini sebagai sebuah kesempatan juga ya. Bukan hanya sebagai hindrance atau hambatan, tapi juga sebagai kesempatan untuk kita belajar banyak hal yang baru. Saya belajar mengenai berbagai macam perangkat atau media online yang bisa digunakan untuk belajar, dan juga saya membuat strategi baru untuk mengerjakan banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke, contohnya gimana nih Kak Sangga? Salah satu contoh strategi saya untuk mengerjakan tugas adalah membuat timeline setiap hari atau mungkin untuk setiap bulan. Jadi timeline ini merupakan jadwal kecil, mungkin untuk jangka kecil atau jangka yang panjang, yang mencakup kapan saja saya harus melakukan semua hal gitu. Jadi diatur mungkin suatu malam gitu, saya mengatur, oh ya untuk besok saya akan mengerjakan ini ada agenda ini seperti ini gitu.
dan ya untuk keesokan harinya atau untuk minggu ke depannya, untuk bulan ke depannya saya akan menjalani timeline tersebut. Oke, luar biasa membuat timeline dalam kehidupannya selama PJJ ini ya. Jadi mau ngapain-ngapain aja udah terstruktur. Saya ada pertanyaan sih sebenarnya, tapi tahan dulu ya. Kita mau nanya dulu ke Arga nih. Pandangan Arga terkait PJJ ini seperti apa sih, Arga? Kalau menurut saya sih ya awalnya agak terbebani. Nah, tapi kalau disedikitin ya jadinya lebih santai. Tapi ya karena belakangan ini tugasnya ditambah jadinya ya berusaha mengerjakan. Nah, jadi saya bilang, jadi dalam hati saya ngerasa wah harus kayaknya ini nanti mau dikerjain di saat ini aja deh kalau lagi gak ada kegiatan atau ada perlu gitu. Oke, jadi memaksakan diri untuk mengerjakan aja ya, daripada ditunggu-tunggu nanti dengan segala seupdate tugasnya gitu ya, Arga ya? Ya kan mencoba move on gitu dari dulu kesusahan, nggak mau bener-bener gak suka gitu nyoba ngerjain lah. Oke, Gitu. siap. Percaya dah sama Arga. Nah, tadi nih ke Pak Irom punya pertanyaan buat Sangga berbicara tentang timetable atau timeline dalam beraktivitas selama PJJ. Nah, banyak sih Pak Irom juga bikin timeline ya. Gitu. Nah, tapi beberapa kendala nih kalau kita udah terlalu mengikuti timeline, saklek banget ngikutin timeline tersebut, terkadang kan kita ada rasa unmood ya, bad moodnya muncul, kayak kita akhirnya rebahan sebentar deh gitu, akhirnya rebahannya nggak sebentar, bahkan sampai berjam-jam seperti itu. Nah, kira-kira Kak Sangga pernah nggak sih di kondisi seperti itu? Saya pernah untuk istirahat gini ya, kebablasan gitu, dan kadang-kadang juga melanggar timeline saya sendiri. Tapi salah satu hal atau hal yang sangat simple ya, sangat sederhana yang dapat kita gunakan untuk mencegah hal-hal seperti ini, kebablasan dalam istirahat kita, itu adalah memasang alarm. Tidak mungkin hanya untuk 10 menit atau 20 menit, tidak apa gitu. Kadang-kadang istirahat kita berupa tidur atau mungkin bermain atau mungkin bahkan membaca buku, bermain musik, itu alarm dapat mengingatkan kita semua ya, kalau sedang membaca buku suaranya nanti kedengeran gitu. Kalau misalnya lagi tidur kan juga biasanya yang mau bangunkan saya juga alarm gitu. Jadi pas cocok untuk semua hal-hal untuk istirahat kita ya. Oke, berarti untuk mengembalikan mood tersebut dengan mendengarkan atau mengerjakan hal-hal yang kita suka ya. Tadi kayak Kak Sangga hobinya main musik gitu, akhirnya alarmnya bermusik segala macam kayak gitu ya. Nah, itu luar biasa. Nah, kalau Arga sendiri nih, Arga bikin timeline nggak dalam aktivitas sehari-harinya? Enggak sih Pak, ya coba ingat nanti saya harus ngerjain itu, nanti jam segini saya mau ngelakuin ini gitu. Kalau saya sih gimana? Naikin moodnya lagi tuh bukan tidur Pak. Saya soalnya gimana ya, agak susah tidur gitu. Jadi susah saya tidur. Amnesia, apa itu namanya? Apa ya? Insomnia ya. Aduh, bapak-bapak banget. Saya itu tuh kadang main game gitu, main Roblox gitu. Atau enggak kadang nonton film alur cerita perang gitu, soalnya suara ledak-ledakan tembok-tembokan terus perangnya itu tuh kayak menggelegar banget, kayak bikin semangat banget gitu. Oke, jadi berbeda ya, setiap orang punya cara tersendiri untuk mengembalikan moodnya. Tapi intinya sama, mengerjakan hal-hal yang disukai. Kalau Sangga tadi main musik, kalau Arga baca atau ngedengerin suara pistol ya, suara ledakan seperti itu ya. Itu lumayan menarik sih. Jarang sekali orang moodnya naik gara-gara ledakan-ledakan tersebut ya. Nah, ini sangat menarik sekali nih Arga dan juga Kak Sangga. Sama dengerin alur cerita film perangnya juga. Oh, dengerin alur cerita. Iya. Gimana? Soalnya kayak dramatis gitu. Kemarin saya nonton pernah nonton film judulnya Enemy at the Gates. Nah, itu tentang perang sniper di perang. Oke, itu bisa gitu. munculin mood Arga nggak? Bisa. Oh, bisa naikin moodnya lagi. Setelah nonton itu berapa tugas yang bisa dikerjakan? 2 atau 3. Wih, luar biasa. Langsung dirapel ya tugasnya setelah nonton nih. Luar biasa nih Sobat Alki. Tadi kalau pelajaran ini bisa kita ambil sih dari cerita dua teman kita tadi. Untuk mengembalikan mood saat PJJ itu, ya kita melakukan hal-hal yang kita sukai, kita jeda sejenak, istirahat sejenak untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, kembali lagi dengan timetable tadi atau timeline tadi, kira-kira selama mengerjakan timetable itu sudah belajar apa ya istilahnya?
sudah benar-benar dari diri sendiri untuk mengikuti timeline tersebut atau tetap perlu disuruh atau diingatkan oleh orang tua Kak Sangga? Gimana? Kalau saya sendiri sih semua konten yang ada di dalam timeline ini sih menurut saya jadi isinya itu menurut saya sendiri, jadi mungkin kayak oh ya tugas 1, tugas 2, tugas 3, lalu ada istirahat sejenak. Apa yang jadi istirahat itu atau apa tugas-tugasnya itu mungkin hanya saya yang tahu ya kalau mengenai hal itu. Jadi memang dari diri saya sendiri. Oh, emang dari diri sendiri udah muncul ya? Itu udah sejak PJJ atau sebelum PJJ udah seperti itu Kak Sangga? Sebelum PJJ sih saya tidak banyak membuat timeline gitu, tapi tetap ada rasa saya harus ada rasa mengatur kehidupan saya sendiri, memang ada gitu sebelum PJJ. Oke, luar biasa. Dari keluarga kan tadi bilangnya nggak punya timeline ya, justru dia punya timelinenya di otaknya sendiri ya. Oh, ini sekarang mau ngerjain apa langsung sendiri. Nah, Kairon pengen nanya nih sama Arga terkait ini. Arga, kalau misal tugas-tugas perlu diingatkan lagi sama orang tua atau sudah benar-benar mandiri dikerjakan sendiri lalu dikumpulkan sendiri atau seperti apa Arga? Kalau saya sih kadang kalau ngerjain sendiri, tapi kadang kalau ada yang susah itu perlu dibantuin kadang. Sama kadang kalau uploadnya itu sih saya tergantung, tapi udah bisa lah. Soalnya udah sering nyoba upload sendiri begitu. Oke, jadi udah dicoba-coba, udah mandiri lah istilahnya ya. Tapi ada beberapa bagian yang orang tua turut andil dalam tugas-tugas Arga ya. Oke, ya tidak masalah itu Sobat Alki ya. Bahwasanya ya namanya anak SD kelas 5 ya tentu butuh bimbingan orang tuanya lebih intens gitu. Sebenarnya anak SMP pun boleh-boleh aja untuk diingatkan sama orang tua kayak gitu ya. Nah, cuma benar tadi kita harus memupuk rasa percaya diri kita, rasa mandiri kita agar ya kita nggak ketergantungan banget sama orang lain. Nah, kalau kita dengar kisah ini nih teman-teman atau Sobat Alki, dari kegiatan PJJ ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Contohnya tadi Kak Sangga, Sobat Alki, dia bisa berubah menjadi jauh lebih mandiri ketimbang sebelum PJJ seperti itu ya, karena udah sadar, udah aware sendiri dengan oh ternyata aku harus gini nih, saya harus gini nih gitu, tidak lagi menunggu instruksi dari orang tuanya. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih teman-teman, tadi terkait kemandirian teman-teman ternyata terlihat sangat selama PJJ ini. Nah, selama PJJ otomatis kan waktu bersama guru sangat kurang ya, waktu sama guru sangat kurang. Ketemunya paling ketika Google Meet aja atau nge-Zoom aja gitu ya. Nah, kira-kira berhubungan dengan wawasan teman-teman di selama PJJ, apakah bertambah atau stuck begitu-gitu aja? Gimana nih Kak Sangga? Saya sendiri, saya banyak mendapatkan wawasan yang baru ya. Pertama, banyak faktor yang memungkinkan saya menambahkan wawasannya. Salah satunya adalah media saya menjadi banyak ya. Saya bisa melihat internet atau mungkin menonton video untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang saya perlukan itu. Kalau misalnya saya ada materi yang saya tidak tahu atau mungkin suatu kata yang belum saya pelajari gitu, saya langsung bisa mencari di Google atau di YouTube dan pasti bakal ada penjelasannya gitu. Dan saya juga sebenarnya lebih akrab dengan teman-teman saya ya saat saya online, karena saya mencari cara-cara yang baru untuk terus berkomunikasi bersama teman-teman ya. Dan saya juga dapat wawasan banyak dari teman-teman saya karena kita terus bekerja sama mengumpulkan ilmu pengetahuan gitu. Karena saya pernah dengar satu quote nih Pak. Gimana? Quote-nya itu menarik nih, gimana? Itu lilin tidak akan mati memberikan apinya ke lilin yang lain. Berarti kita tidak akan kehilangan ilmu pengetahuan kita saat kita membagikannya ke teman-teman kita atau ke orang lain gitu. Oke, luar biasa nih. Kode ini diambil dari mana? Atau terinspirasi baru saja? Oh, tidak, diambil dari saya melihat baca dari internet sebenarnya. Nah, itu dia. Oh, oke. Nah, berarti selama pandemi ini ternyata wawasannya berkembangnya jauh lebih pesat ya ketimbang sebelum pandemi. Nah, ini nanti kita ulas ya Sobat Alki. Kita mau bertanya dulu sama Arga. Kalau Arga sendiri dari versi anak SD nih gimana nih? Apakah pengetahuannya bisa berkembang luas selama PJJ ini, interaksi dengan gurunya kurang dan segala macamnya, atau seperti apa? Kalau interaksi sama guru sih ya jelas agak kurang lah, karena ya biasanya ketemu ngobrol-ngobrol
sekarang nggak bisa terlalu ngobrol gitu karena kan biasanya ngomong Nah, sama betul. banyak orang. Terus pengetahuannya seperti apa, Arga? Ah, Apakah kalau saya stuck sih gitu aja atau nam- bertambah luas? nambah banget sih kalau menurut saya Oh, soalnya kan nambah banget gimana tuh? terutama tentang sejarah-sejarah perang atau senjata-senjata gitu. Saya biasanya tolong cari ini dong. Terus kakak saya biasanya bilang, apaan sih kamu gitu banget, semangat banget nyari-nyari yang tentang begituan, belajar dulu game mendingan ini. Nah saya jujur jengkel banget kadang sama kayak begitu-begituan. Nah terus jadinya sekarang udah bisa Google, ya elah bisa cari sejarah apa aja di sini. Oh, gitu. Nggak perlu disindir-sindir lagi Oh. gitu lah. Oke, siap. Menarik. Arga jadi dulu sebelum pandemi belum kenal internet, sering disindir sama kakaknya ya. Gitu bukan, Arga? Iya. Oke, luar biasa. Dan sekarang udah menemukan jendelanya dunia, Google gitu ya, internet. Sudah menemukan internet dan akhirnya Arga udah free, bebas untuk nge-explore apa saja gitu ya. Betul nggak sih gitu? Iya. Oke. Oke, berarti nih terkait tadi kalau kata Arga, dia platform yang dia senangi itu YouTube untuk belajar seperti itu. Dan kalau Kak Sangga sendiri, platform yang disenangin apa untuk belajar? Saya juga sering menggunakan YouTube tapi Hmm. lebih widespread ya. Saya menggunakan Instagram bisa saya jadikan platform untuk belajar, platform untuk berkomunikasi. Saya menggunakan TikTok juga, banyak sekarang video-video yang memberikan life hack kita setiap hari ya. Juga saya punya aplikasi lain yang bisa membantu berkomunikasi sama teman, kita mengumpulkan banyak ilmu pengetahuan bersama seperti itu, Pak. Oke, berarti ya tadi dengan quote yang tadi prinsip ya itu ya, lebih kepada prinsip bahwasanya kalau Kak Sangga ini dia lebih senang mendapatkan ilmu terus dibagi terus akhirnya ditambah lagi ilmunya biar nggak Betul. habis dan akhirnya wawasannya bisa bertambah luas. Nah, ini bukti Sobat Alki bahwasanya saat PJJ, saat sekolah online itu, stigma orang-orang di luar bahwasanya anak-anak bakal jadi bodoh ketika sekolah online, anak-anak nggak bakal bertambah pintar ketika sekolah online karena diajarin sama orang tuanya. Itu tidak juga, itu stigma yang salah kalau menurut saya ya, karena ini buktinya di depan kita pada siang hari ini ada di sini. Mereka membuktikan bahwasanya ketika sekolah online, wawasan mereka pun tetap bertambah luas. Contohnya dari Kak Sangga tadi, dia memiliki banyak akses untuk berbagi, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru gitu ya. Setelah didapatkan ilmu yang baru, lalu dia share dengan teman-temannya. Begitupun Arga, kalau Arga ini dia baru selama PJJ ini, selama sekolah online dia akhirnya mengenal internet. Dengan internet dia bisa men-searching atau mencari apa saja bagian-bagian yang dia favoritin seperti itu. Dan ini salah satu bukti bahwasanya ketika PJJ itu wawasan siswa-siswi itu bisa bertambah luas seperti itu. Nah, gimana Arga? Kan tadi saya bilang itu rahasia Pak. Yang mana nih? Oh, yang tadi. Ya, Oke. logout sembarangan. Nah, tapi orang tua saya biarin aja gitu, Oh, kayak dibiarin. logout di depan mereka sekalipun. Oke, iya. Nah, itu kenapa ada mode terbatas itu biar menyesuaikan dengan konten-konten yang layak untuk dikonsumsi oleh seumuran Arga seperti itu ya. Jadi ada konten-konten di YouTube yang layak dikonsumsi dan ada juga konten-konten yang tidak layak dikonsumsi. Layaknya untuk Kak Sangga ke atas misalnya. Layaknya untuk Pak Irwan ke atas seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya dan itu fungsinya dari mode terbatas yang ada di YouTube itu untuk meminimalisir tontonan-tontonan di setiap umurnya ya Arga ya. Jadi kalau bisa tetap ikutin rule-nya ya. Ikutin rule-nya karena percayalah gitu, insya Allah akan baik-baik saja kalau ketika kita mengikuti rule tersebut. Oke, baik Sobat Alki, seru banget nih kita ngobrol dengan orang-orang yang cerdas di sini. Di depan saya ada Kak Sangga dan juga Arga. Banyak hal, banyak insight yang bisa kita dapatkan ketika ngobrol sama mereka. Tadi mereka mengatakan selama pandemi mereka bisa, karakter mereka tetap mandiri, wawasan mereka tetap bertambah luas seperti itu, dan ibadah mereka tetap terjaga seperti itu ya. Dan ini sangat luar biasa sekali, jarang, cukup sedikit kayaknya anak-anak di Indonesia yang seperti itu, ada pertambahan-pertambahan atau peningkatan-peningkatan dalam sisi karakternya selama pandemi ini. Dan bahkan kalau kita lihat di media sosial, banyak yang sekali ketika selama PJJ ini bobrok sekali akhlaknya gitu ya. Karakter-karakternya jadi turun. Nah, tapi Arga sama Kak Sangga itu membuktikan
oh ternyata sama pandemi ini bisa loh karakter kita bisa muncul, bahkan bisa lebih kokoh lagi seperti itu. Tadi kayak kisahnya kalau saya ulas sedikit ya ke Sobat Alki, bahwasanya tadi misalnya Kak Sangga bisa lebih mandiri ketika PJJ karena dia lebih aware dengan dirinya sendiri. Kalau si Arga dia bisa wawasannya bisa lebih luas lagi seperti itu. Oke, sepertinya cukup nih, ada yang ingin disampaikan dulu teman-teman. Saya jadi begini ya. Saya nggak begini nih. Gimana nih? Gimana? Oke. Saya sebenarnya kayak tadi Pak Irwan Oh, bilang, apa? Iya, luapkan aja. bilang jadi harus tetap berusaha mengikuti rules ya. Oke, betul. Nah, saya kadang di TV juga kadang kayak ngedumel sendiri gitu, bilang ini apaan sih filmnya? Masa jadiin 13 plus cuma gegara karakternya punya pedang terus lawan monster. Sepertinya ini menarik kalau kita bahas satu sesi lagi nih Sobat Alki, gimana rules perfilman atau tontonan yang layak untuk dikonsumsi oleh siswa-siswi, termasuk yang 3 plus ke atas, 17 plus atau berapa plus ya, atau bahkan ada BO, bimbingan orang tua gitu ya. Ini sangat menarik sekali kita bahas nanti di sesi yang lain ya Arga ya. Iya. Oke, nanti Arga akan diundang lagi deh. Arga punya waktu luang nggak? Punya banyak Oh, sekali. punya banyak sekali. Tapi bahas itunya jangan sekarang deh. Iya. Kasangga dulu mungkin. Oke, Boleh? baik Sobat Alki, sepertinya menarik sekali pembahasan kita dan waktu kita juga sudah hampir selesai. Sebelum kita tutup, saya pengen minta pesan-pesan dari Kasangga dan juga Arga untuk teman-teman atau Sobat Alki yang sedang mendengarkan podcast ini. Silakan Kasangga dulu deh. Baik, dari saya sih nggak banyak ya, cuma untuk terus mengembangkan diri kita dan tidak untuk melihat pandemi ini sebagai sebuah hambatan, melainkan sebuah kesempatan untuk kita meningkatkan diri, mempelajari skill-skill yang baru dengan waktu luang yang diberikan, dengan perangkat-perangkat baru yang harus kita pelajari. Jadi ayo kita coba memiliki positif outlook terhadap situasi ini. Betul. Terus? Itu saja. Oke, berarti luar biasa keren ya teman-teman. Pesan dari Kasangga, kita harus memiliki positif outlook ya untuk menghadapi pandemi ini agar ya yang kita jalani juga positif gitu ya, nggak negatif mulu, kita memandangnya negatif mulu kayak gitu. Oke, terima kasih Kasangga. Selanjutnya dari Arga, ada yang ingin disampaikan pesan-pesan buat teman-teman? Begini ya Pak, ya kayak yang Bapak bilang itu, kita lihat pandemi ini gak cuma dari sisi buruknya aja, karena kan ini ya, don't judge a book by the cover gitu. Bisa aja ada baiknya juga buat kita. Dalamnya tadi itu segitu, terus kata orang tua saya juga bilang ke saya, kamu jangan langsung ngebenci atau gak suka sesuatu cuma gara-gara sisi negatifnya aja, kamu mungkin harus lihat sisi positifnya juga gitu. Jadi ya berusaha mengikuti dan menyesuaikan gitu lah. Oke, luar biasa sekali nih Kasangga dan juga Arga. Pesan-pesannya sangat inspiratif sekali dan benar sekali teman-teman. Saya akan mengutip juga perkataan dari Arga tadi, bahwasanya ketika kita membenci atau nge-hater sesuatu, ya kita nggak boleh terlalu benci gitu ya. Karena tetap kita sisakan sepotong hati untuk menerima kebencian tersebut. Nanti ketika kita udah, begitupun ketika kita menyukai sesuatu, kita nggak boleh sepenuh hati menyukai sesuatu, akhirnya kita berikan seluruh hati kita ke sesuatu hal tersebut, tapi kita perlu menyisakan sepotong hati untuk siap-siap membenci, karena keadaan itu, hati itu tidak ada yang tahu ya. Kalau jadi begitu, teman-teman ya. Terlalu fanatik ya Pak. Iya betul sekali. Oke, makin banyak ya pembahasan kita nanti. Oke, gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Anak-anak SIT Al-Haraki yang sangat membanggakan. Al-Haraki nih, Sobat Alki. Ada Kasangga dan juga Arga. Pak Irwan ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau sharing, sudah mau berbagi inspiratif untuk Sobat Alki yang mendengarkan podcast ini. Mudah-mudahan kami doakan Kasangga dan juga Arga sukses di masa depan, tetap memiliki karakter yang sangat baik, mulai dari kemandiriannya, terus menjaga sholatnya atau ibadahnya, dan juga terus menambah wawasannya agar lebih luas lagi. Dan kita tunggu nih cerita-cerita menarik lainnya selain tentang karakter ini dari Kasangga dan juga Arga di podcast-podcast selanjutnya dan juga di kegiatan-kegiatan selanjutnya.
Baik, Sobat Alki, sampai di sini dulu sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa Sobat Alki ambil dari pembicaraan kami bertiga ini. Kalau ada hal-hal yang kurang baik ya jangan diambil, kita ambilnya yang baik-baik saja ya. Alki Podcast untuk pendidikan yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.